Hawa udara yang dingin menusuk tulang, membuat suasana hati Boy semakin mencekam. Entah apa yang ia rasakan, seakan tidak ada siapa-siapa di belakang Maya. Maya? Boy masih memanggil nama Maya, tetapi tak ada jawaban yang menyambut sapaan itu. Satu tarikan nafas pun tidak terdengar oleh Boy ketika menyetir, hingga Boy menyadari sesuatu. Wow! Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum nonton video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya channel aku lebih berkembang lagi. Nah, kali ini aku ingin melanjutkan cerita-cerita hororku. Pasti lebih menarik, lebih bagus, pokoknya lebih baik, lebih bagus lah. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian update video aku terbaru. Oke, langsung cus ya. Jadi gini. Sampai jumpa, Boy. Semangat mengerjakan tugas Pak Yuli. Baik, Alvan. Sampai ketemu besok di kelas, sesi kedua. Oke. Kehangatan terasa ketika Boy berpamitan dengan Alvan seusai kelas malam. Pada hari Kamis, Boy memang memiliki satu-satunya kelas malam. Bahkan itu menjadi pertama kali untuk Boy memperoleh kelas malam. Boy adalah satu dari ribuan mahasiswa yang menimba ilmu di salah satu kampus negeri ternama di ibu kota Jakarta. Memang kampus tersebut memiliki kawasan yang luas, ketika pagi hingga petang kampus masih ramai. Tetapi, ketika selesai kelas malam, keramaian seketika berubah dengan sepi yang mencekam. Jadi gini guys, si Boy ini dia kuliah di sebuah kampus Jakarta, di wilayah Jakarta. Dia baru kali ini mendapatkan mata kuliah yang jamnya itu malam dan pas bertepatan dengan hari Kamis malam Jumat. Setelah itu, Boy itu berpamitan dengan Alvan, temannya, yang mana temannya itu juga satu kelas sama dia. Gitu. Kita baca lagi ya. Astaga, di mana kontak sepedaku? Boy kebingungan mencari kunci sepeda motornya. Padahal, dia selalu meletakkan di saku sebelah kanan celananya. Mungkin aku meninggalkannya di lokerku. Boy merasa linglung ketika ia meninggalkan kunci sepeda motornya di loker miliknya. Terpaksa, dia kembali ke lokernya di salah satu gedung kuliah di kampusnya. Lumayan jauh jaraknya dari tempat parkir sepeda motor, melewati lorong-lorong yang mencekam. Jadi ketika Boy di parkiran, dia merasa ada yang kurang. Bahkan apa ya yang aku bawa tadi? Aku kan bawa motor, pasti kan butuh kunci ya. Nah, ketika dicari kunci motornya itu ternyata tidak ada. Boy lupa kalau kunci motornya itu masih di laci tempat duduknya, kayak gitu. Dan akhirnya Boy mengambil kunci motor tersebut di kelasnya. Dia sendirian. Jalan yang dilewati Boy. Jalan yang dilewati Boy seakan jauh ketika malam hari. Langkahnya kian melambat, entah mengapa, mungkin karena ia kelelahan. Setelah mengarungi hari yang padat, ini dia aku menemukan. Boy akhirnya menemukan kunci miliknya di loker sendiri. Boy langsung memutuskan untuk pulang sebelum gerbang ditutup. Jadi ketika Boy merasakan ada yang kurang, bahkan kuncinya itu ketinggalan, kunci motornya itu ketinggalan di loker, akhirnya Boy kembali ke kelas sendirian. Bener-bener sendirian, dan itu dan udah sepi, suasananya sepi, mencekam. Boy mengambil kunci motornya itu yang berada masih di bangku Boy saat Boy mengikuti mata pelajaran di malam hari itu. Next, ada tangisan suara wanita yang terdengar oleh Boy saat hendak menuju tempat parkir sebelumnya. Ia menoleh ke samping koridor, tidak ada siapa-siapa yang menjadi sumber suara itu. Tetapi suara itu terus berlanjut. Perasaan Boy semakin tidak mengenakan. Nah, ketika Boy sudah mendapatkan kuncinya, Boy mau menyalakan motornya kali ya. Terus mendengar suara tangisan.
Boy kebingungan mau melihat ke kanan atau ke kiri gitu kan. Kak, dak dik duk. Ada suara yang seakan memanggil Boy dari arah belakang. Ketika bulu kuduk Boy langsung merinding, ia kemudian memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Kak, boleh antar aku pulang? Tanya seorang mahasiswi yang menggunakan jas alma mater yang lusuh. Jadi ketika Boy tadi sudah mendengar suara-suara yang aneh dan Boy mau menyalakan motornya, seketika itu Boy dipanggil dari belakang. Ada panggilan suara kak. Dengan hati yang berdebar-debar, akhirnya Boy menoleh ke belakang, dan ternyata di belakang itu ada seorang mahasiswi yang menggunakan jas alma mater yang lusuh. Tak sedikit nafas lega tercurah dari mulut Boy. Setidaknya yang memanggil tadi bukanlah hantu wanita yang terdiam di kampusnya. Maya itu adalah nama yang melekat di jas alma mater yang lusuh itu. Halo Boy, masih menganggap halo, gitu kan. Halo. Boy masih menanggapi gugu permintaan gadis berambut hitam yang panjang sebahu. Boy masih berpikir siapa dia. Banyak pertanyaan yang terpendam dalam benak Boy tentang gadis ini. Jadi ketika Boy melihat ke belakang, ternyata itu ada wanita. Dan Boy hanya melihat jas alma maternya yang rusuh sekali dan bertulisan namanya itu Maya. Di situ Boy agak gugup, agak bingung. Kenapa di malam seperti ini masih ada mahasiswa yang berkeliaran di sini, yang ada di kampus ini, gitu. Tolong Maya, Kak. Gadis itu mengharap pertolongan. Boy yang merasa iba pun menyanggupi permintaannya dan mengajaknya ikut ke parkiran. Anehnya, muka gadis itu terlihat pucat dan rambutnya nampak lusuh. Boy mengira Maya tidak enak badan. Boy berinisiatif untuk mengajak Maya ke rumah sakit terdekat. Maukah kau ke rumah sakit di dekat kampus? Kau nampak tidak sehat. Maya hanya terdiam menanggapi tawaran Boy tersebut. Aneh untuk dirasakan. Mereka sampai di parkiran motor. Boy langsung menyalakan mesin seperti motornya dan mulai berjalan mengantar Maya. Jadi ketika Boy menemui Maya tersebut, Boy merasakan keanehan. Kenapa kok wajah kamu pucat? Apakah kamu sakit? Ketika Boy menanyakan, ayo kita ke rumah sakit terdekat. Tapi si Maya ini tidak ada respon atau enggan dengan ajakan Boy. Gitu. Next. Di daerah Boy langsung menyalakan mesin seketika motor dan mulai berjalan mengantar Maya. Daerah Tanah Kusir ya, Kak. Boy pun mengacu motornya sesuai permintaan Maya. Ketika ditanya tentang alamat detailnya, Maya kembali tidak menggubris. Jalanan yang sepi, hawa udara yang dingin menusuk tulang, membuat suasana hati Boy semakin mencekam. Entah apa yang ia rasakan, seakan tidak ada siapa-siapa di belakang Maya. Jadi ketika di perjalanan, si Maya ini bilang kalau di daerah Tanah Kusir ya, Kak. Si Maya bilang seperti itu. Nah, ketika Boy itu minta alamat detailnya si Maya ini, ternyata si Maya ini tidak menggubris perkataan Boy dan Boy merasakan sepi, bahkan Boy merasa tidak mengguncang siapa-siapa. Gitu. Akhirnya jalanan yang sepi, hawa udara yang dingin menusuk tulang, membuat suasana hati Boy semakin mencekam. Entah apa yang ia rasakan, seakan tidak ada siapa-siapa di belakang Maya. Boy masih memanggil nama Maya, tetapi tak ada jawaban yang menyambut sapaan itu. Satu tarikan nafas pun tidak terdengar oleh Boy ketika menyetir, hingga Boy menyadari sesuatu. Wow. Boy terkejut ketika ia berada di tengah-tengah pemakaman umum. Maya pun tidak ada di belakangnya. Lantas siapa yang dibonceng Boy dari kampus barusan? Jadi ketika Boy sudah merasakan keenakan tadi, ketika Boy minta alamat detailnya nggak digubris, Boy baru sadar bahwa Boy itu berada di pemakaman di tengah-tengah pemakaman umum. Di situ Boy benar-benar kaget-kagetnya dan berpikir tadi siapa yang diboncengnya kayak gitu.
wow, it's amazing banget guys. Oke, terima kasih udah nonton video aku, dan thank you for watching, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Next video aku akan bahas cerita-cerita yang lebih menarik. Oke, bye.